Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ibu anak-anak temui dalam keadaan sehat, segar, semangat untuk mengikuti pembelajaran ibu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, sehingga apa yang anak-anak harapkan kita akan berjalan dengan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran jarak jauh? Nah, anak-anak, ibu lihat mungkin ada beberapa yang belum siap. Nah, untuk itu mari ibu akan memberikan brand untuk anak-anak biar semua semangat mengikuti pembelajaran ibu walaupun kita jauh dari masing-masing tempat. Oke anak-anak. Nah, pertama anak-anak harus ingat, ibu akan memberikan gambar. Nah, dari gambar itu nanti anak-anak cukup memberikan suara atau menyebutkan suara saja. Ibu akan memberikan gambar yang pertama, yaitu gambar sambal mata. Nah, gambar sambal mata. Nah, nanti anak-anak tinggal menyebutkan sehat, SMK bisa. Nah, kemudian yang kedua, gambar kedua, ibu akan berikan sambal lado. Sehat, luar biasa. Nah, yang ketiga, ibu akan berikan sambal, contohnya, gambarnya, itu akan ibu berikan sambal ikan teri. Tinggal anak-anak menyebutkan, enak, pedas, seperti itu. Gimana anak-anak? Sudah siap? Ayo, ibu sekarang ulang. Sambal mata. Sehat. SMK bisa. Kemudian, sambal lado. Sehat. Luar biasa. Kemudian, gambar ikan teri. Enak, pedas. Oke. Nah, mungkin akan lebih lanjut karena apa? Dari contoh masing-masing sambal yang ibu berikan, untuk melanjutkan materi berikutnya, ibu akan memberikan gambaran dari jenis-jenis sambal yang ibu berikan. Itulah materi yang hari ini akan ibu berikan ke anak-anak semua. Nah, itu sambal semua ketiganya itu baru sebagian besar yang ibu berikan sebagai contoh. Nah, itu dah sebabnya anak-anak ibu berikan brand untuk memberi semangat. Ibu akan berikan membuat sambal Indonesia. Dengan topik 2 itu, anak-anak ibu akan berikan untuk materi lebih lanjut. Nanti anak-anak bisa lihat pada layar tayangan yang ibu akan berikan. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan melanjutkan mengenai pengertian daripada sambal. Sebenarnya apa sih sambal itu? Nah, ibu jelaskan sedikit. Sambal itu adalah saus dengan bahan utama yang disiapkan dari cabai yang dilumatkan sehingga keluar kandungan sari cabai yang berasa pedas ditambah dengan bahan lain seperti garam dan terasi. Nah, sambal itu merupakan salah satu unsur khas hidangan dari Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ibu berikan itu mengenai jenis-jenis sambal. Jenis-jenis sambal di sini ibu tidak akan banyak memberikan, nanti anak-anak sambil melihat, ibu cuma memberikan contoh beberapa saja, menjelaskan lebih lanjut nanti anak-anak lihat. Yang pertama mungkin ibu berikan mengenai sambal hijau. Sambal hijau adalah sambal yang berwarna hijau karena menggunakan cabai hijau, tomat, dan ditambahkan bumbu lain. Nah, itu cocok
ditambahkan dengan lalapan seperti itu yang sering anak-anak beli setiap hari di emper-emperan, di pasar dan sebagainya. Kedua itu mengenai sambal lado. Sambal lado berasal dari Minangkabau. Nah, bahan dari sambal ini bawang merah, bawang dan tomat hijau dan sebagainya. Kedua itu mengenai sambal lado. Sambal lado berasal dari Minangkabau. Nah, bahan dari sambal ini bawang merah, bawang dan tomat hijau, garam dan jeruk nipis. Sambal ini mudah ditemukan dalam masakan Padang. Nah, mungkin yang ketiga itu ibu berikan, anak-anak bisa lihat dari gambar, itu mengenai sambal bajak. Nah, sambal bajak bahannya digunakan itu menggunakan cabai, terasi, tomat, bawang merah, bawang putih, garam, air, asam, dan gula. Nah, ini sebagai pelengkap sambal lalapan, sama juga dengan contoh yang di atas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin contoh yang lain-lainnya silakan nanti anak-anak sudah ibu berikan di slide. Nah, anak-anak bisa baca. Nah, kemudian sambal yang lain-lainnya itu juga anak-anak bisa melihat di contoh yang ibu berikan. Nah, itu banyak sekali contoh-contohnya sehingga anak-anak bisa melihat. Nah, kemudian lanjut ibu, sekarang alat yang digunakan itu tidak asing lagi. Nah, biasanya kalau di rumah anak-anak kan membuat juga sambal. Nah, ibunya juga buat sambal, itu yang umum kita gunakan itu ulekan. Kalau yang modern itu mungkin sambalnya menggunakan bahannya, nah tapi rasanya lebih kurang daripada anak-anak membuat dengan menggunakan ulekan. Nah, kemudian bahan-bahan yang paling sering biasanya digunakan untuk membuat sambal itu anak-anak bisa baca. Ibu akan berikan anak-anak di sini tentang pembuatan dari sambal itu sendiri. Anak-anak sudah tahu. Ibu akan klasifikasikan menjadi dua. Itu sudah lumrah anak-anak bisa kan mengenal adanya sambal mentah dan sambal masak. Nah, kalau sambal masak otomatis bahan-bahannya itu digunakan atau dikukus atau bisa anak-anak direbus. Nah, kalau misalnya yang mentah itu otomatis bahan-bahannya dalam keadaan mentah. Nah, contohnya salah satu itu yang mentah itu ada sambal dabu-dabu itu dari Manado, dan contohnya sambal mentah yang ada di Bali. Sambal matah itu dari bawang merah. Seperti itu ya anak-anak. Dah, sekarang ibu lanjut. Setelah anak-anak tahu bahan, kemudian ibu lanjut mengenai fungsi. Sambal itu juga mempunyai fungsi. Nah, anak-anak tahu hidangan dari misalnya anak-anak makan nasi. Nah, makan nasi di samping ada lauk pauk, kalau tidak ada sambal berarti itu rasanya hambar. Nah, seperti itu. Nah, silakan anak-anak bisa melihat apa yang ibu berikan di sini. Nah, kemudian setelah anak-anak tahu fungsi, nah di sini ibu akan memberikan juga mengenai teknik daripada menyimpan sambal. Mungkin anak-anak tahu, mungkin di rumah ibunya kemudian membuat sambal. Nah, kadang-kadang sambal itu dibiarkan begitu saja. Nah, sebenarnya sambal itu bisa disimpan dalam keadaan tertutup. Kalau anak-anak tidak punya kulkas, bagaimana caranya menyimpan? Nah, biar tidak sambal itu cepat busuk. Nah, otomatis di sini ibu sudah berikan. Coba bisa anak-anak baca tersendiri. Pastikan bahwa sambal itu tidak akan mudah busuk seperti itu. Nah, kemudian anak-anak setelah apa yang ibu jelaskan semuanya, nah ibu sudah berikan pengertian tentang sambal, kemudian macam-macam jenis sambal, teknik pengolahan, kemudian jenis-jenis daripada sambal. Nah, dengan materi yang sudah ibu berikan, mungkin di antara anak-anak ada yang bertanya. Ya, berarti anak-anak sudah paham. Nah, kalau anak-anak sudah paham, bisa menyebutkan apa itu pengertian daripada sambal. Nah, anak-anak kan sudah tahu bahwa sambal itu sendiri pengertiannya adalah itu terbuat dari bahan-bahan cabai yang dilumatkan dan kadang-kadang ditambahkan dengan terasi dan ditambah dengan apa? Nah, dengan cabai seperti itu. Nah, anak menyimak dengan baik apa yang sudah ibu jelaskan dari awal materi yang ibu berikan sampai terakhir. Jadi ibu bisa simpulkan semua
apa yang sudah Ibu berikan. Nah, yang pertama kesimpulannya itu adalah sambal itu adalah bahan utamanya yang disiapkan dari bahan cabai. Cabai itu dilumatkan sehingga keluar kandungan daripada cabai itu sendiri, dan dengan ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain itu tergantung dari variasi anak-anak akan membuat sambal seperti itu. Nah, kemudian kedua, jenis-jenis sambal. Anak-anak kan sudah tahu kita di negara Indonesia banyak ada macam jenis sambal. Kemudian dari sampai ke daerah-daerah. Nah, itu sudah Ibu berikan contoh-contohnya. Itu ada sambal baja, kemudian ada sambal terasi, ada sambal hijau, dan sambal yang lainnya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana teknik anak-anak menyimpan. Nah, teknik menyimpan sambal agar tidak basi. Nah, itu anak-anak harus disimpan dengan suhu kamar. Kalau anak-anak tidak punya, misalnya kulkas, bisa anak-anak simpan yang rapi, tertutup sehingga tidak terkontaminasi dengan aroma atau bahan-bahan yang lain, sehingga akan merubah daripada rasa dari sambal itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itulah kesimpulan dari awal sampai akhir. Setelah Ibu simpulkan sesuai indikator yang Ibu bahas tentang menerapkan sambal, untuk materi selanjutnya, Ibu akan berikan anak-anak praktek membuat sambal, salah satu itu sambal dabu-dabu. Silahkan anak-anak pelajari lebih lanjut. Terima kasih.